Saya sapa semua. Ya, saya percaya bahwa kita menyaksikan sendiri bagaimana ada banyak sekali tragedi-tragedi yang menimpa bangsa kita di hari-hari ini. Ada banyak orang yang mau beribadah. Ada banyak orang yang mau datang berbakti kepada Tuhan. Namun kesempatan itu mereka tidak punya lagi. Barangkali karena keterbatasan fisik, barangkali karena sakit penyakit. Tapi kita bersyukur kita semuanya ada di tempat ini. Bukankah ini sebuah mujizat yang diberikan Tuhan bagi kita? Yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan oleh Sinode Pusat kepada kita, tema besarnya adalah building godly character, ya, membangun karakter ilahi. Jikalau minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan berkaitan dengan hidup jujur, dan kemarin Bapak Ferdi yang menyampaikan firman sempat berkata, wah, ini firman yang sangat sulit, sangat berat, ya. Dan saya mengatakan bahwa firman tema kali ini juga tidak kalah beratnya, karena memang dalam membangun karakter Allah itu, karakter ilahi itu butuh perjuangan yang ekstrim. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan tentang menghargai waktu. Katakan sama-sama, menghargai waktu. Ini salah satu topik yang sangat berat. Nampaknya sederhana, namun pada praktiknya ini salah satu yang berat, apalagi di masa-masa sekarang ini, ya. Ada banyak sekali godaan-godaan. Budaya hedonisme yang sangat berat itu sangat kuat sekali menarik perhatian. Apakah dia hamba Tuhan? Apakah dia anak Tuhan? Apakah dia di luar Tuhan? Budaya hedonisme itu sangat kuat sekali menyeret, sehingga yang terjadi adalah salahnya skala prioritas. Lebih mengutamakan yang sifatnya tersier daripada yang primer. Kenapa membangun karakter ilahi itu merupakan sesuatu yang sulit sekali, sehingga Sinode GBI Pusat memberikan tema besar kepada kita semua GBI yang ada cabang-cabang tentang membangun karakter ilahi. Karena memang kita ini manusia daging dan ada roh di dalamnya, namun kita tinggal di daerah yang manusiawi, sehingga mau tidak mau lingkungan sekitar kita itu mempengaruhi kepribadian kita. Belum lagi memang natur kita, ada benih dosa yang sudah ada di dalam diri manusia, sehingga mau tidak mau ada banyak sekali karakter-karakter yang tidak baik yang harus kita perbaiki lagi. Karena sekali lagi, mau tidak mau kita tinggal di lingkungan berdosa. Kita tinggal di tempat yang bisa dikatakan tidak mengenal Tuhan. Jadi karakter kita sedikit banyaknya pasti akan terpengaruh. Itulah sebabnya untuk membangun sebuah karakter ilahi merupakan sebuah prioritas dan juga sekaligus pekerjaan yang sulit, Bapak Ibu. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Nas ini akan menjadi perenungan kita. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Kita tidak akan baca semuanya, tapi ada beberapa ayat yang akan kita baca nanti. Ayat 1 sama-sama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Langsung saja kita lompat ke ayat yang ke-9, 2 ayat. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Cukup situ saja. Saudara, saya ini memiliki sebuah kegemaran mengamati dan mempelajari biografi orang-orang yang
sukses. Ya, karena saya tertarik saja sih. Kok dia bisa sukses mencapai puncak karir dalam hidupnya. Ternyata dari sekian banyak yang saya amati, yang saya pelajari, ketika ditanya apa sih kiat sukses yang sudah dia jalani, jawabannya semuanya walaupun berbeda, tetapi hampir semuanya sama. Jawaban yang paling umum adalah mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian tidak cukup sampai di situ saja. Memiliki mental pekerja keras. Tidak cukup sampai di situ saja. Yang terakhir, yang paling banyak saya jumpai, tidak gampang menyerah. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab pun kalau kita menyaksikan bagaimana hamba-hamba Tuhan yang kita lihat, para pejuang-pejuang iman, mereka semuanya hampir tidak ada satupun yang kita saksikan mereka hidupnya sembrono, tanpa teratur, tanpa memiliki target. Dan mereka para pejuang-pejuang. Tentu kita semua kenal dengan Rasul Paulus yang tidak pernah kenal lelah, tidak pernah ada henti-hentinya untuk memberitakan firman Tuhan. Dan sampai sekarang kita masih mengenang dia sebagai seorang rasul yang dipakai secara luar biasa. Saudara, next. Iya. Salah satu contoh yang saya tertarik adalah Thomas Alva Edison. Ya, kita tahu dia menemukan bola lampu pijar ya. Dia dikatakan mengalami kegagalan lebih dari 9.000 kali. Wow. Kita kalau gagal 2 kali mungkin sudah menyerah. Wah, gak betul lagi nih, ada yang salah nih. Cari yang lain saja. Dia lebih dari 9.000 kali. Tapi pada akhirnya nanti dia katakan, saya gak terima saya disebut gagal 9.000 kali. Kemudian dia katakan, saya bukan gagal. Saya sebenarnya berhasil lebih dari 9.000 kali menemukan bola lampu pijar yang mati. Jadi dia tidak menerima kata-kata gagal, karena setiap tahap demi tahap percobaan yang dia lakukan, dia mengerjakan dengan sepenuh hati. Jadi dia tidak terima dia gagal. Dia hanya belum berhasil menemukan bola lampu yang hidup. Hingga pada akhirnya kita menyaksikan sendiri, pada waktu yang terbaik, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Akhirnya dia berhasil menemukan satu bola lampu pijar yang berhasil menyala. Dan kemudian dia katakan ya, sebenarnya jenius itu hanya 1%, nggak lebih. 99% itu adalah kerja keras. 99% adalah kerja keras. Makanya sebenarnya tidak ada manusia yang bodoh. Yang ada adalah manusia yang malas, yang tidak mau dan kurang tergerak untuk mengembangkan potensi yang Tuhan sudah taruh dalam dirinya. Kemudian dia katakan, tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Nah, kalimat terakhir saya senang. Tidur lelap yang memakan waktu adalah contoh warisan orang tua kita yang buruk. Wow. Siapa sih ini yang suka tidur di atas 8 jam satu hari? Gak usah angkat tangan lah, nanti semua orang lihat ya. Kalau saya pribadi memang membuat sebuah target dalam hidup. Saya minimal tidur harus 6 jam dan maksimal 8 jam. Namun ada kalanya juga kurang. Tapi banyak kalanya lebih suka. Ya, tapi setidaknya saya punya target. Saya harus tidur setidaknya 6 jam satu hari ya. Next. Ya. Amsal 6 ayat 9-11 kita bisa menyaksikan di sana bagaimana pengamsal mencatatkan bagaimana sih hidup orang pemalas itu ya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Yang senyum-senyum mulai, wah aku nih. Iya. Apa yang terjadi? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersedih. Ya, next. Saya cepat saja karena masih pembukaan ya. Teladan terbaik yang saya jumpai dalam mempergunakan waktu adalah Yesus. Kita bisa melihat di Markus 1 ayat 35. Saya bacakan bagi kita. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar
ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita apa sebenarnya yang terjadi satu hari sebelum kejadian ini? Saudara bisa balik Alkitabnya, kalau saya tidak salah di ayat 21 dan seterusnya. Ternyata satu hari sebelum kejadian ini, Yesus itu jadwalnya full. Mulai dari memberitakan Injil, mengusir setan-setan, menyembuhkan banyak orang sakit. Bahkan kita menyaksikan di ayat sebelumnya, di sana tercatat sampai malam Yesus masih menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan. Wow, hari yang sangat melelahkan bukan? Hari yang sangat menjenuhkan bukan? Secara fisik dia sangat lelah. Namun apa yang terjadi? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Saya pernah mengadakan sebuah studi eksegesis untuk ayat ini. Singkatnya, waktu hari masih gelap ini itu sekitar pukul 4 pagi. Apa yang Yesus lakukan? Membuka Facebook, update status? Tidak. Yang Yesus lakukan adalah dia bangun dan pergi keluar. Apa yang dia lakukan? Dia mencari tempat yang sunyi. Ngapain dia di tempat yang sunyi? Supaya dia bisa berdua-duaan dengan Bapaknya. Karena dia tahu dia butuh Bapaknya. Dia tahu dia memerlukan Bapaknya. Dia tidak bisa melayani tanpa kuasa yang dari Bapaknya. Yesus sangat baik dalam mengelola waktu. Dan ternyata itu bukan cuma sekali dilakukan Yesus. Buktinya apa? Kita lihat ayat 35 ini. Tetapi Simon dan kawan-kawannya dikatakan apa? Menyusul dia. Dan apa? Waktu menemukan dia. Artinya Yesus sudah berulang dan berulang kali melakukan hal yang serupa. Sehingga murid-muridnya begitu ingin mencari dia, langsung menemukan dia. Makanya saya katakan Yesus adalah teladan terbaik yang pernah ada di dalam mengelola waktu. Capek sih capek. Barangkali kita masih kuat, no problem. Hanya apakah di tengah-tengah keletihan fisik itu kita masih bisa menyediakan waktu yang efektif, waktu yang baik, bukan menyisakan waktu, tetapi menyisihkan waktu. Kalau menyisihkan berarti kita menyediakan waktu itu Tuhan, sisa-sisa waktu kita. Tapi dia menyisihkan waktu khusus untuk Tuhan. Kita bisa jawab dalam hati masing-masing. Ada beberapa kutipan yang next. Ada beberapa kutipan, ini saya baca saja. Menurut Baltasar Gracian, saya juga nggak tahu, bukan satu kampung saya. Satu-satunya hal yang menjadi milik kita sebelumnya adalah waktu. Bahkan seseorang yang tidak memiliki apapun pasti memiliki waktu. Wow. Kemudian Charles Darwin, ini bapak evolusi ya. Seseorang yang berani membuang waktu 1 jam dari hidupnya bukanlah seseorang yang menghargai kehidupan. Saya lompati saja langsung. Ya, yang terakhir ini yang membuat saya agak menggelitik, karena ternyata saya pun bagian dari ini terkadang. Tidaklah cukup untuk menyibukkan diri Anda. Semua itu pun sibuk. Pertanyaannya adalah, apa yang menyibukkan Anda? Banyak orang yang mengatakan dia sibuk. Waduh, banyak sekali kegiatan, jadwalku padat. Ayo kita jam 2. Waduh, nggak bisa. Dari pagi sampai sekarang saya masih di kantor ini. Pertanyaannya, apa yang kita kerjakan di kantor? Apakah yang kita kerjakan itu memang bagian yang penting yang harus tetap dikerjakan, atau hanya untuk mengisi kekosongan kita? Ada juga orang yang sudah mengimbang-imbangi kemahahadiran Tuhan. Orang ini maha hadir. Di sekolah minggu ada. Tiba-tiba pemuda ada juga. Kebaktian kaum ibu ada juga. Kebaktian kaum bapak nongol lagi. Di pesta ada, pokoknya di mana-mana ada. Dan dia katakan dia sibuk. Ya. Saudara terkasih, kesibukan yang kita lakukan, apakah memang itu merupakan hal yang benar-benar tuntutan yang harus kita kerjakan?
kita yang bisa memahami bagaimana pribadi demi pribadi kita. Next, mengapa penting? Ini poinnya ya, kita akan masuk ke poinnya. Tadi masih pembukaan. Mengapa penting bagi kita untuk menghargai waktu? Yang pertama, waktu ada batasnya. Yang kedua, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan yang ketiga, waktu adalah pemberian Allah. Langsung saja kita masuk ke yang pertama. Mengapa kita penting untuk menghargai waktu? Karena waktu ada batasnya. Katakan sama-sama. Waktu ada batasnya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita teliti nanti kitab Pengkhotbah dari pasal 1 sampai pasal yang ke-12, itu semuanya mayoritas Salomo membicarakan tentang waktu. Salomo banyak berbicara tentang waktu di sana. Makanya ini ada saya rangkum beberapa. Next. Saya kira kontak dari sini ke sana, ternyata tidak. Iya, dia katakan kesia-siaan belaka. Ayat 8, segala sesuatu menjemukan, dan seterusnya. Semua yang dikerjakan manusia itu kesia-siaan, seperti usaha menjaring angin. Angin dijaringnya nggak pernah mendapatkan hasil. Ya, dan seterusnya. Ayat 16 ini. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Ngapain punya hikmat? Memang kalau kita membaca kitab Pengkhotbah ini ya, kalau kita tidak benar-benar memahami latar belakang, siapa penulisnya, kapan ini ditulis, barangkali kita juga akan beranggapan dan bisa salah tafsir juga. Ya, ini nas ini ditulis Salomo pada waktu dia sudah tua dan sudah memutih rambutnya. Dia memang pribadi yang memiliki pengetahuan yang luar biasa. Kita katakan tidak akan ada satu orang pun yang memiliki hikmat seperti Salomo. Kalau kaya, tidak pernah kaya. Punya banyak budak. Istri, jangan ditanya. Barangkali Salomo lupa siapa istrinya karena banyaknya. Wah, ternyata semua dia punya, tidak ada yang kurang. Tapi akhirnya dia membuat sebuah kesimpulan dalam hidupnya. Setelah usianya sudah tua, memutih rambutnya, dia katakan, pengetahuan itu tadi semua itu sia-sia, nggak ada gunanya. Hikmat itu nggak ada gunanya. Yang terpenting adalah bagaimana saudara dan saya, kita semua menikmati hidup di dalam Tuhan. Punya hikmat tanpa menikmati hidup di dalam Tuhan sia-sia, kata Salomo. Punya kekayaan sia-sia. Apalagi punya banyak istri, bertobat. Ya, sia-sia semua. Kemudian di akhir daripada kitab Pengkhotbah, di pasal 12 ayatnya yang di pasal 12 ayatnya yang ke-14, ini merupakan kalimat terakhir dari kitab Pengkhotbah. Apa dikatakan Salomo? Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Akhirnya Salomo mengakhiri tulisannya. Dia mengakui bahwa waktu itu ada batasnya. Dan pada akhirnya waktu yang dipergunakan itu harus, sengaja saya boldkan di situ. Beda di sini ya. Sini saya boldkan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saudara terkasih, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa perkembangan iptek saat ini hampir-hampir tidak bisa kita tahan-tahan. Perkembangannya itu sangat cepat. Belum lagi dapat teknologi yang satu belum kita kuasai, muncul lagi teknologi yang lain. Belum lagi selesai yang satu, muncul lagi yang lain. Dan apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah munculnya sebuah tradisi, munculnya sebuah kebiasaan yang disebut dengan killing time, atau membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu. Kita menyaksikan bagaimana game online berkembang secara pesat. Waktu saya dulu ya SD lah dikatakan,
game saya sama teman-teman itu membutuhkan dukungan otot, karena bermain di lapangan, main kuda-kudaan, main engkol ya kayak gini ya, ambil balik lagi. Dan walaupun bermain, ada dia seperti interaksi sosial dan juga ada yang baiknya. Kalau sekarang kita menyaksikan bagaimana kalau seseorang sudah mendownload game PUBG di handphonenya, wah, atau game Mobile Legends atau Free Fire, wah siapnya langsung dihapus, nggak juga. Ya, dan yang lain-lainnya. Saya tahu, bukan berarti saya pemain, saya nggak pernah main. Hanya itu saya menyaksikan sendiri bagaimana siswa saya di sekolah kalau sudah bermain game itu, wow, tidak kenal waktu. Dan kita membuat peraturan di sekolah, siswa dilarang bawa handphone. Tapi itu pun sembunyi-sembunyi juga. Memang itu menimbulkan sebuah reaksi adiktif, kecanduan. Belum lagi YouTube yang merajalela dengan konten-konten yang menarik. Saya juga kadang-kadang sadar juga waktu saya ada lumayan banyak juga tersita ke sana. Yang tahu mungkin channelnya Vicky Naki ada di sini. Enggak ada, puji Tuhan, cuma saya. Karena nggak usah. Hanya itu konten-konten Ome TV yang dia berinteraksi dengan orang luar negeri dan kita kadang-kadang terbawa arus dan seterusnya. Belum lagi Instagram, Twitter dan yang lain-lainnya ya. Jadi itu salah satu tantangan daripada media elektronik yang ada sekarang, sehingga menyeret kita banyak orang untuk akhirnya tidak lagi efektif dalam mempergunakan waktu. Next, Rasul Paulus ya dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dia katakan, sebab itu karena dia menyadari waktu itu terbatas. Oleh karena itu, karena Paulus tahu bahwa waktu ini tidak akan selamanya ada, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku juga bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saya mau disclaimer dulu sedikit, Paulus bukan seorang pelari, dia juga bukan seorang petinju. Ini hanya sebuah kiasan ya. Ya, dia katakan aku nggak sembarangan berlari, aku punya tujuan. Juga aku bukan petinju yang sembarangan saja meninju ya. Paulus memahami dengan sungguh-sungguh betapa berharganya waktu. Nanti kita akan kembali ke sini. Saya next dulu ya. Di dalam Alkitab ada 2 jenis waktu. Sebenarnya kalau ada yang berteman dengan Pak Alex, saya baca status beliau di Facebook kemarin Pak. Ya, beliau ada mencatat 3 buah waktu. Ada Aion, ada Kronos, ada Kairos. Ya, ini Aionnya saya hilangkan karena Aion itu waktu kekekalan dari penciptaan sampai Yesus datang kedua kali. Nah, Kronos dan Kairos. Kronos itu adalah rentang waktu yang kita lalui selama 24 jam. Mulai kita bangun tidur, kita mandi, sarapan, beraktivitas, bekerja, pulang bekerja, tidur lagi, besok bangun pagi lagi, itu Kronos. Atau dalam kata umumnya kronologi, ya, urutan-urutan kehidupan. Kemudian ada lagi istilah Kairos. Kairos itu ya golden moment atau peluang emas atau kesempatan atau peluang. Dan ternyata Kairos itu berada di dalam ruang lingkup Kronos. Peluang itu ada dalam ruang lingkup waktu yang kita lalui selama 24 jam setiap harinya. Dan Kairos ini, peluang ini, kesempatan ini hanya bisa didapat kalau apa? Kalau kita menangkapnya, kalau kita mengejarnya. Orang yang tidak pernah peduli dan tidak pernah berjuang untuk menangkapkan Kairos atau peluang kesempatan, maka peluang itu akan berlalu dari dirinya dan tidak akan pernah kembali lagi. Jadi Kairos itu harus dikejar. Dia tidak akan datang menghampiri kita. Kita yang harus menangkap dia. Itulah sebabnya tadi, makanya Paulus berkata, ya aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Dia tahu waktunya terbatas, sehingga setiap kali ada kesempatan dia selalu berupaya untuk menangkap Kairos di waktu itu, sehingga tidak sembarang memukul. Sasaran tidak tepat, waktu terbuang dengan sia-sia, Kairosnya kelewatan. Next, setidaknya ada 2 tantangan terbesar memperoleh Kairos, yakni hedonisme. Ini bahaya.
penundaan ini sebenarnya bukan sebuah kebiasaan. Saya membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang psikolog. Dia katakan penundaan itu seperti penyakit, bukan kebiasaan, tapi berawal dari kebiasaan. Iya, orang yang sering menunda, orang yang rajin menunda akan banyak sekali kehilangan kairos, akan banyak sekali kehilangan peluang. Makanya tidak heran dulu sama-sama belajar di SMP, sama-sama belajar di SMA, pas masuk perguruan tinggi satu masuk ke negeri, satu swasta. Yang negeri tetap berlanjut, yang swasta bisa drop out. Padahal sama-sama melangkah. Kenapa? Yang satu dia paham betul bahwa waktu-waktu yang ada itu ada terselip di sana opportunity, peluang emas, kesempatan. Sementara yang lain mengabaikan begitu saja. Dan apa yang terjadi? Penyesalan akan muncul. Jadi tantangan untuk menangkap kairos ini ternyata di samping hedonisme itu juga ada yang namanya penundaan. Hati-hati bagi kita yang sering menunda pekerjaan. Deadline masih panjang, santai aja bro. Masih panjang kok waktunya. Lagian ibu itu nggak terlalu kejam-kejam kan lah. Bagi yang mahasiswa, dikasih tugas hari ini akan dikumpul 2 bulan lagi. 1 hari menjelang deadline yang ditetapkan baru kebut lagi, kebut semalam. Besoknya nggak masuk, alasan sakit, lembur kerja. Hati-hati, penyakit menunda ini itu bukan hanya menyerang kalangan muda, bahkan orang tua, bahkan nenek-nenek yang sudah punya cucu pun masih ada dan banyak yang terkena penyakit menunda ini dan berujung kepada penyesalan. Kemungkinan juga Musa barangkali merasakan atau mengalami sifat yang menunda barangkali. Makanya dalam Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat 12, dia katakan di sana, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena ternyata seorang Musa sendiri pun merasakan bagaimana ada waktu-waktu yang terlewatkan begitu saja, sehingga dia bergumul, Tuhan, ajar kami untuk kami bisa menghitung hari-hari, waktu-waktu yang ada, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, dalam 1 Korintus 9 ayat 26 tadi, Paulus mengatakan bahwa aku bukan seorang pelari yang sembarangan saja berlari. Dia menetapkan sebuah target karena dia tahu waktunya terbatas. Waktu tidak ada selamanya. Sehingga dia menetapkan sebuah fokus dalam hidupnya untuk menyelesaikan arena perlombaan itu dengan sebaik-baiknya. Barangkali kita juga sedang memiliki arena perlombaan masing-masing. Ada yang sedang berlomba dalam hal studi. Jangan biarkan godaan-godaan kiri kanan membuat kita akhirnya melenceng dari sasaran itu, sehingga target kita semakin jauh. Dan kita ikuti melenceng itu semakin jauh, dan target kita tidak akan pernah kita capai. Kenapa? Kita punya target, namun kita tidak fokus pada target itu, dan akhirnya godaan sekitar akan menyeret kita, dan akhirnya kita akan mengalami kegagalan dan penyesalan. Mungkin kita sedang berjuang, berlomba dalam arena sakit penyakit. Mungkin kita sedang mengalami sakit yang dikatakanlah sudah lama kita bergumul. Tetap fokus kepada Allah. Kerjakan apa yang harus kita kerjakan dengan kekuatan sendiri. Saya berani pastikan, dan firman Tuhan berani pastikan, kita akan gagal. Karena di luar Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, saya membuat sebuah catatan di sini saya tidak tampilkan. Saudara terkasih, orang yang paling malang adalah orang yang merasa tidak ada lagi harapan dan jalan keluar dari masalah yang mereka alami. Orang yang paling malang adalah orang yang merasa tidak ada lagi harapan dan jalan keluar dari masalah yang mereka alami. Saudara, jika itu terjadi kepada Anda, kepada keluarga kita mungkin, sampaikan firman Tuhan ini kepada mereka, bahwa selagi masih ada waktu, selagi masih ada kronos,
Di sana ada terselip sebuah kairos, sebuah peluang, sebuah kesempatan, di mana kesempatan itu bisa ditangkap, sehingga seolah-olah mungkin jalan hidup yang sedang ditapaki dalam keadaan buntu, penyakit yang dialami mungkin kata orang tidak bisa lagi sembuh. Kalau masih ada kronos, ada waktu, ada peluang untuk sehat di sana, ada jalan untuk sembuh di sana, dan jangan pernah halang-halangi kuasa Tuhan bekerja. Selagi masih ada kronos, ada peluang di sana terselip. Selagi kita masih diberikan waktu oleh Tuhan, masih ada peluang untuk mendapatkan apa yang selama ini terhilang dari kita. Orang yang merasa bahwa hidupnya memasuki jalan buntu, tidak ada lagi jalan keluar dari masalah yang dia alami, orang itu tentu tidak memahami bahwa masih ada peluang, masih ada kairos di dalam kronos yang sedang mereka dia jalani saat ini. Ada banyak contoh di Alkitab. Salah satu saya sebutkan, saya catat di sini, Yudas Iskariot. Kita bisa memperhatikan pada waktu dia menjual Yesus. Apakah dia menyesal? Jawabannya iya, dia menyesal. Dia buang uang 30 keping perak itu dan dia campakkan. Namun apa yang terjadi? Dia terlalu mengasihani diri sendiri dan menganggap bahwa tidak ada lagi kairos, tidak ada lagi peluang untuk diampuni. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita semua tahu, di tanah yang dia beli, dia gantung dirinya dan akhiri hidupnya. Selesailah sudah kronos, selesailah sudah kairos, dan di penghakiman akan menanti aionos, waktu kekekalan. Contoh yang lain juga yang bagus, Simon Petrus. Waktu menyangkal Yesus 3 kali, kira-kira itu menyakitkan atau tidak? Sangat menyakitkan bagi Yesus, disangkal 3 kali. Aku nggak kenal dia, aku nggak tahu siapa dia. Tapi apa yang terjadi? Petrus menyesal, ya, dia menyesal. Namun langkah berikutnya apa? Tidak cukup sampai menyesal. Langkah berikutnya, dia tahu ada kesempatan untuk bertobat. Dia tahu bahwa kasih Allahnya lebih besar daripada pelanggaran yang dia lakukan. Dan akhirnya dia mengaku dosa, mohon ampun, dan kita menyaksikan salah seorang rasul yang luar biasa berkhotbah. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Itu adalah Rasul Petrus. Saudara terkasih, pada waktu kita dalam keadaan terpuruk, jangan tertungtung di dalam budaya mengasihani diri sendiri. Karena semakin kita berusaha mengasihani diri sendiri, kekuatan kita akan semakin hilang, daya kita akan semakin menghilang. Akhirnya yang terjadi adalah yang dirasakan, yang dialami oleh para artis-artis Korea. Bisa kita lihat, kurang cantik apa, kurang kaya apa, kurang tenar apa, tapi hidupnya berakhir dengan lompat dari gedung tinggi dan mati. Karena apa? Budaya mengasihani diri sendiri. Dia tidak tahu kalau Allah mengasihi dia. Yang dia tahu, dia yang mengasihi dirinya sendiri. Wah, kasihan kali kau ini, udah pendek, hitam, rambut keriting, saya ya. Namun kita tahu bahwa Allah menyambut kita. Next, kuncinya adalah bagaimana kita menghargai setiap detik dan menit waktu yang Tuhan sediakan. Bagaimana kita bisa menghargai setiap detik, menit, waktu yang Tuhan sediakan. Selagi masih ada kesempatan, Bapak Ibu Saudara, pergunakanlah waktu untuk melayani Tuhan. Karena kita tahu akan ada masanya kita pengen melayani Tuhan, tapi fisik sudah terlanjur tua, tidak selincah seperti sekarang ini. Akan ada waktunya kita pengen melayani Tuhan, tapi apa daya, penyakit sudah duluan menggerogoti, dan yang muncul hanya penyesalan dan penyesalan. Yang kedua, saya cepat saja. Jikalau yang pertama tadi waktu itu terbatas, maka yang kedua adalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini saya buat kisah perjalanan Robert Stoffel. Ini saya punya bukunya. Waktu mempersiapkan khotbah ini, saya teringat dengan buku ini, dan judul bukunya itu Tuhan berapa lama aku harus berada di jalan ini. Itu judul bukunya, agak panjang, dan bukunya sudah ada sejak saya SMK. Saya simpan terus karena saya tertarik. Dan ada satu kisah di sana yang sangat memberkati saya.
Dan suatu ketika Stoffel ini punya 2 putri dan 1 istri. Mereka sedang dalam perjalanan ke suatu daerah yang jauh dari rumah mereka. Dan apa yang terjadi? Sebenarnya sang ayah ini, si Stoffel ini tahu bahwa jaraknya masih jauh. Tapi karena anak kedua putrinya sudah lama sekali kok nggak nyampe-nyampe, Pak. Kapan nyampenya, Pak? Tapi jawaban papanya hanya satu dan nggak pernah berubah. Kita akan sampai kalau kita sudah sampai. Anaknya mereka lagi, kalau kapan Pak? Capek, ini jalan berliku, nggak ada ujung-ujungnya, di kiri kanan hanya ada pohon-pohon. Nggak sampai-sampai, kalau udah capek ini, kita akan sampai kalau kita sudah sampai. Sang papa ingin memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Nikmati sajalah. Ada kadang-kadang di dalam perjalanan ada tikungan yang mereka lewati, ada jalan lurus yang mereka lewati, kadang ada jalan berlubang, ada jalan yang mulus. Nikmati saja. Kita akan sampai kalau kita sudah sampai. Saudara yang terkasih, barangkali kita juga sedang berada dalam jalan-jalan masa-masa seperti itu. Barangkali Tuhan sudah berapa lama, udah lama sekali aku di posisi ini Tuhan. Temanku baru bulan kemarin masuk ke kantor ini, langsung dapat promosi. Aku kok belum. Padahal Tuhan tahu kan aku ini kerja keras. Kan Tuhan tahu aku ini nggak pernah hitung-hitung waktu, loyalitas tinggi. Dan aku berdoa terus sama Tuhan. Tapi dia itu loh, udah nggak pernah berdoa. Setiap lewat bawa semerbak kami rasakan. Tapi kok dia langsung diangkat baru 2 minggu, saya udah 2 tahun di sini. Kadang-kadang kapan Tuhan? Kita akan sampai kalau kita sudah sampai. Taat saja kepada peraturan Tuhan. Ikuti saja peraturan Tuhan. Semakin kita melangkah keluar, maka akan semakin jauh tempat itu bisa kita tuju. Jangan seperti Gehazi, muridnya Elisa, mengambil jalan pintas karena pengen cepat kaya. Suatu ketika Elisa menyembuhkan Naaman, kemudian Naaman memberikan persembahan. Elisa menolak. Murid Elisa, Gehazi, karena pengen cepat kaya, melewati jalannya Tuhan, mengambil jalan pintas, mengambil shortcut. Akhirnya apa yang terjadi? Gehazi dikutuk, menderita kusta. Bukan cuma dia, anaknya sampai cucunya dikutuk semua. Kenapa? Karena berani melangkah dari ketetapan Tuhan, berani melangkah dari jalur Tuhan, tidak sabaran berada di jalan ini dan pengen cepat-cepat meraup apa yang menjadi impiannya. Yang terjadi justru bahaya. Itu juga yang terjadi dengan Ananias dan Safira dan yang lain-lainnya. Roma 3 ayat 3-5. Cepat saja. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan itu. Terkadang Tuhan percayakan kita mengalami kesengsaraan. Tujuannya apa? Bukan tanpa tujuan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu membuat kita semakin tekun. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan saudara, Bapak Ibu tahu bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita sudah mau sampai di penghujung. Ini kisah perjalanan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, ya. Saudara, kita tahu sama-sama bahwa bangsa Israel berada di perbudakan lebih kurang 430 tahun di Mesir. Dan selama tahun itu mereka hidup di dalam perbudakan. Yang namanya perbudakan, maka tentu orang yang diperbudak itu tidak punya hak atas dirinya sendiri. Selama 430 tahun, saya hitung lebih dari 10 generasi, mereka diperbudak. Dan sifat perilaku itu akhirnya membuat perilaku mereka seperti budak. Tidak bisa membuat inisiatif atas diri mereka sendiri. Mereka diperbudak. Kalau tidak ada komando tidak bisa bekerja. Kalau ada perintah baru bekerja. Singkat cerita, mereka memohon-mohon supaya Tuhan membebaskan mereka. Dan tiba waktu itu, melalui Musa, Tuhan membebaskan mereka. Apa yang terjadi? Mereka bersukacita seperti seorang remaja yang baru saja dapat SIM. Wah, sorak-sorai. Padahal itu ancaman bagi dia. Apa yang terjadi, saudara? Bangsa Israel berharap tanah perjanjian itu akan segera mereka tempati dalam waktu yang singkat. Betul, kalau kita tarik garis lurus, saya belum pernah ke sana, tetapi orang yang pernah ke sana berkata, dari Mesir menuju tanah perjanjian, Kanaan Israel itu hanya 1 minggu perjalanan darat dengan berjalan kaki.
Namun mereka diproses oleh Allah berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Dan selama masa itu banyak sekali keluhan yang keluar, banyak sekali kutuk yang mereka keluarkan, banyak sekali kalimat-kalimat yang tidak baik yang mereka keluarkan. Mereka mengeluh, mereka menjerit, mereka meronta-ronta, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Yang kami makan pagi, mana? Siang, mana? Malam, mana? Kapan waktu itu akan tiba Tuhan? Mereka mulai menjerit dan menganggap bahwa proses yang Tuhan lakukan itu seperti sebuah penghukuman bagi mereka. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya yang mereka hadapi itu adalah bukti kasih Allah bagi mereka. Saudara tahu, kalau seandainya bangsa Israel tanpa diproses Tuhan langsung shortcut menuju tanah perjanjian, saudara tahu apa yang terjadi? Tanah perjanjian dihuni oleh bangsa-bangsa kafir yang sudah terbiasa menggunakan pedang dan tombak. Dengan mental seorang budak, dengan mental yang tidak punya kemampuan sama sekali menggunakan pedang, begitu mereka menghampiri bangsa Kanaan tanah perjanjian, apa yang terjadi? Di sana ada bangsa Amori, bangsa Og, negeri Ai, bangsa-bangsa yang kuat, gagah perkasa, terbiasa dengan menggunakan pedang dan tombak. Begitu bangsa Israel dengan mental budak menghampiri tanah Kanaan, maka kita tahu hasilnya bagaimana. Dalam sekejap mereka akan binasa. Karena syarat untuk menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka harus memerangi bangsa-bangsa kafir yang ada di sana. Bagaimana mungkin dengan mental yang mereka miliki mereka bisa mengalahkan bangsa yang sudah terlatih sekian puluh tahun, bukan sekian ratus tahun lamanya? Maka yang terjadi saat ini kalau kita cari peta Israel tidak akan pernah ada. Karena bangsa Israel dan nasib bangsa Israel akan berakhir pada waktu itu. Barangkali kita sedang dalam proses, Tuhan izinkan melewati masa-masa itu. Ah Tuhan, sakit sekali Tuhan, saya difitnah, saya nggak melakukan itu tapi dituduh melakukan itu, dan saya lagi yang disalahkan. Bagaimana Tuhan? Oh, saya sudah sekian tahun namanya sakit, saya berdoa kepada Tuhan, gak sembuh-sembuh. Kapan waktu itu Tuhan? Saudara, ingat bangsa Israel. Terkadang Tuhan mengizinkan kesusahan, kesulitan bukan sebagai hukuman bagi kita. Sadarilah bahwa kemampuan kita sebagai manusia hanya bisa melihat sejauh mata memandang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi Tuhan tahu apa yang akan kita alami di tahun-tahun itu. Sehingga barangkali yang kita alami saat ini mungkin sakit, tapi itu untuk mempersiapkan kita menyambut dan mendapatkan janji Tuhan yang tidak bisa kita lihat. Karena itu, mari sama-sama kita belajar mengurangi sungguh-sungguh, mengurangi keluhan, mengurangi kata-kata yang tidak menjadi berkat, kata-kata kutuk, supaya hidup kita berkenan di mata Tuhan. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah merencanakan yang buruk bagi kita. Hanya memang sebagai manusia, tentu kadang-kadang ada perasaan kecewa, bahkan mungkin kadang ada perasaan dan kalimat-kalimat keluhan yang keluar. Namun begitu itu keluar, mari kita mohon ampun lagi kepada Tuhan, mulai lagi melangkah. Ayub, kita lihat contoh nyata bagaimana diproses Tuhan secara luar biasa. Banyak kata-kata kutuk yang keluar, tapi kita saksikan di pasal terakhir, hidup Ayub dipulihkan setelah dia mencabut semua kata-kata itu. Dan Tuhan memulihkan dia. Kemampuan kita, next. Kemampuan kita melihat hanya sebatas mata memandang, namun Dia Maha mengetahui hari depan. Karena itu, jangan pernah meragukan Tuhan. Taat, setia, dan tetap bergantung kepada-Nya. Percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya undang kita semua bangkit berdiri.